Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Aji Prayoga dengan NPM 2011080383. Di sini saya akan membuat video analisis skripsi yaitu tentang pengembangan. Adapun dosen pengampu Bunda Rahma Diani MPD. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil analisis yang sudah saya dapatkan dengan judul Pengembangan Media Layanan Informasi berupa audiovisual untuk pemahaman peran guru bimbingan dan konseling di SMA. Adapun yang meneliti yang bernama Saudari Marlisa, yang melatar belakangi skripsi ini secara singkat, yaitu kedudukan guru bimbingan dan konseling sangat penting dan dibutuhkan karena banyaknya masalah peserta didik di sekolah dan besarnya kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pengarahan diri dalam memilih dan mengambil keputusan perlu aturan yang sesuai dengan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian, bimbingan dan konseling memiliki bidang yang fokus dalam pencegahan masalah ataupun pengentasan masalah yang dialami peserta didik, dan terutama memiliki layanan berupa memaksimalkan pemberian layanan bimbingan dan konseling dalam proses pengentasan masalah pada peserta didik. Dalam hal ini, penulis menggunakan pengembangan media audiovisual sebagai media layanan informasi. Kemudian, penulisan memilih media yang sangat efektif untuk memberikan pemahaman peran guru bimbingan dan konseling menggunakan Adobe After Effects dengan mengembangkan audiovisual sebagai media layanan informasi. Penggunaan media audiovisual dapat membantu penyampaian informasi menjadi lebih jelas dan konkret. Selanjutnya ada landasan teori. Layanan informasi BK adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membekali para siswa dengan berbagai macam pengetahuan supaya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam kehidupan pribadi, belajar, sosial, karir, sebagai individu dan anggota keluarga. Adobe After Effects merupakan salah satu program buatan Adobe yang berfungsi untuk memberikan dan menambah efek secara visual pada sumber video sehingga dapat membuat satu video baru dengan menambah efek visual yang baru. Video dengan menggunakan komputer dengan spek tinggi dengan menggunakan Adobe Effects banyak keuntungan yang dapat dilakukan, seperti menambah animasi, efek yang tidak bisa ditemukan di editor video lainnya. Adobe After Effects banyak digunakan oleh editor film profesional dalam memberi sentuhan efek-efek agar film tersebut lebih menarik dan terkesan nyata. Software ini juga biasa digunakan oleh para desainer grafis dan animator untuk membuat animasi. Kemudian, software ini merupakan salah satu software pembuat animasi yang populer. Dengan menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada Adobe After Effects, pengguna dapat membuat animasi yang menarik dengan mudah. Media audiovisual. Media audio merupakan media pendukung dalam proses belajar agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang diberi. Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peran guru bimbingan dan konseling. 1. Sebagai motivator. 2. Sebagai pengembangan pembelajaran. Yang ketiga sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Yang keempat sebagai pengembangan potensi diri. Yang kelima sebagai pencegahan masalah. Yang keenam sebagai pembangun karakter mulia siswa. Selanjutnya, indikator peran guru bimbingan dan konseling. 1. Menguasai konsep dan praktis penilaian untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. 2. Menguasai kerangka teoretik dan praktis bimbingan dan konseling. 3. Merancang program bimbingan dan konseling. 4. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. 5. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. 6. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Berdasarkan keterangan di atas,
maka guru bimbingan dan konseling harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan seperti siswa, guru, orang tua, kepala sekolah di dalam menyukseskan pelaksanaan programnya. Adapun jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau biasa disingkat dengan R&D. R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk yang digunakan untuk pendidikan dan pembelajaran. Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan media audiovisual ini adalah ADI model yang merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. Dan pemilihan model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sistematik dan berpijak pada landasan teoritis desain pembelajaran. Model ini terdiri atas 5 langkah, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subjek uji coba. Subjek uji coba media pembelajaran adalah peserta didik di kelas 9 ataupun kelas 11 di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Prosedur penelitian dan pengembangan. Yang 1, tahap analisis, 2, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Teknik pengumpulan data, wawancara dan angket. Kemudian adapun proses penelitian ini bersifat sistematis yang membantu menciptakan dan mengembangkan media secara efektif, menarik dan efisien dalam lingkungan yang mendukung, baik menggunakan seni, ilmu pengetahuan maupun teori pembelajaran. Audiovisual untuk pemahaman peran guru bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Untuk menghasilkan produk berupa video yang maksimal, maka peneliti menggunakan tahap analisis, desain, development, implementasi, dan evaluation. Dari analisis yang sudah saya bacakan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, 1. Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan media audiovisual sebagai media layanan informasi berupa audiovisual menggunakan Adobe After Effects dengan metode penelitian ADI. 2. Kelayakan dan respon peserta didik terhadap media audiovisual sebagai layanan informasi berupa audiovisual menggunakan Adobe After Effects diperoleh skor rata-rata 90,1% dengan kriteria sangat baik. Kemudian saran. Yang pertama, bagi penulis agar terus dapat menciptakan karya-karya yang baru, lebih kreatif sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan keefektifan belajar. 2. Bagi pembaca dapat melakukan pengembangan karya yang lebih baik dan lebih kreatif agar dapat dihasilkan produk yang lebih inovatif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi guru dapat menerapkan media pembelajaran ini dalam proses pembelajaran kemampuan untuk menyampaikan materi sesuai dengan media pembelajaran ini. Sekian video analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.